Halo saudaraku, ini udah setengah perjalanan ya, hampir 1 jam agak lebih, tapi tempatnya belum sampai juga. Nah, kita melewati tempat itu jalan jembatan setapak itu. Kalian bisa lihat ya, tadinya jembatan ini udah dibuat tapi rubuh. Kebetulan ini baru dibuat ya. Nih, jembatan ini udah rubuh yang pertama. Nah, lihat saksiin. Nah, saya agak takut ya karena jembatannya nggak ada pegangan kiri kanannya, gitu ya saudara. Kita kesini dulu, kayaknya suaranya agak ini. Jadi jembatan ini cuman ya bisa dilalui 1 atau 2 orang ya. Itu pun harus pelan-pelan. Doain ya teman-teman. Mudah-mudahan saya nggak kejebur ya. Takutnya saya kejebur terus ya karena belum mandi juga. Lihat, kalian bisa saksikan ya. Agak serem juga saudara-saudara ya. Hawanya tuh ketika melewati jembatan itu gak ngeri-ngeri sedap gitu saudara-saudara. Lihat itu bekas jembatan yang tadinya rubuh itu ya. Nah, itu rubuh saudara-saudara. Dan ini mungkin dibangun lagi sama orang karena aksesnya itu, kalau kenapa kok dikasih jembatan? Karena walaupun kalinya kecil. Konon kabar ya, ini kalau hujan sebentar, air tuh bisa meluap sampai sini saudara-saudara. Walaupun kalinya itu kecil. Nggak tahu itu karena ajaib atau magic atau gimana ya saudara-saudara ya. Kita lanjut lagi ke guanya ya saudara-saudara ya. Oke. Halo saudara-saudara. Kali ini kita mau ke tempat di mana konon katanya ada gua dan sebelahnya itu air terjun. Dan katanya gua itu adalah Gua Macan, tempat sering dikunjungi orang untuk meminta pesugihan, jodoh, jabatan dan lain-lain. Kebetulan saya nggak ditemenin warga, tapi saya tadi udah tanya-tanya warga bahwasanya di situ itu angker. Di situ itu tempat pernah meninggalnya macan yang sudah tua, tapi ketika macannya itu mati tidak ada. Nah, makanya orang di sini nggak mau, warga di sini nggak mau nemenin. Katanya memang sakral. Nah, ini kami perjalanan masih 1 jam lagi. Oke, ikuti ya, coba lihat. Curam ya saudara-saudara jalannya. Ini kita masih akan melalui hutan-hutan yang lebat saudara-saudara. Oke. Oke pemirsa, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba hawanya langsung mendung gitu setelah saya sampai di sini. Padahal saya datang ke sini tuh masih panas saudara-saudara. Saya memutuskan untuk pulang. Kalian bisa lihat ya, ini tempat pulang saya ini seperti ini. Nah, ini mau sampainya, nggak kesananya itu kita lewat alas-alas yang wah ekstrim pokoknya. Jadi saya memutuskan pulang. Lihat nih, saya merinding nih karena tiba-tiba sekali nih, tiba-tiba banget langsung mendung gitu ya. Kayak ya ada sesuatu mungkin yang nggak suka atau apa. Intinya kita maaf kalau di tempat manapun, tujuan saya itu hanya mereview saja. Oke pemirsa. Kalian bisa saksikan, ini terjunnya dan itu guanya. Coba guanya. Nah, itu guanya. Ya, tempat ini dulu untuk petapa dan sekarang untuk pemujaan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang kesini itu hanya orang-orang tertentu. Dan menurut kesaksian yang warga yang saya tanya ini itu tadi, banyak yang datang ke sini itu mobil-mobil mewah ya, entah Pajero, entah apa, pokoknya banyak mobil yang mewah-mewah ke sini itu datang. Nah, tujuannya untuk gua ini. Nah, saya nggak tahu, saya akan cari tahu nanti siapa juru kuncinya di sini, gitu. Oke, pokoknya saksikan terus ya, pemirsa, saudara-saudara. Nah, karena saya penasaran, akhirnya saya lihat. Jadi kalau pemirsa bisa lihat ke kiri kanannya itu
jauh banget nih. Saya masih ngos-ngosan. Nah, ini masih ada. Kalau bisa dilihat itu masih ada air netesnya saudara-saudara. Gitu. Jadi saya juga agak merinding banget nih di sini. Ya, nggak tahu kenapa gitu. Nah, dulu itu pernah di tempat wisata banyak yang kesurupan. Ini saudara-saudara, tadi ini guanya dan ini air terjunnya. Nah, ini deket banget air terjunnya. Dulu itu air terjunnya itu di sini di tempat guanya ini saudara-saudara. Nah, nggak tahu kenapa ini kata warga itu menggeser, ya, jadi geser itu. Jadi gua itu tadinya ditutupi oleh air dan gua ini tuh dinamakan Gua Macan. Nah, menurut kesaksian warga, itu warga pun sebenarnya enggan untuk menceritakan tempat ini. Karena ya berhubung saya paksa pelan-pelan, akhirnya dia menceritakan. Nah, makanya waktu itu saya minta antar sama warga pada tidak mau saudara-saudara. Karena mungkin tahu akan dampaknya atau apa gitu. Nah, kebetulan saya nekat gitu ya saudara-saudara ya. Nekat, akhirnya saya datang ke tempat ini sendiri. Dan karena saya penasaran juga gitu. Guys, gua ini itu sudah tidak pernah ditinggali ya guys ya. Tadinya ini tempat wisata, tapi nggak tahu kenapa berapa tahun kemudian itu wisatanya ditutup. Konon kabarnya banyak orang di situ itu yang terkena kesurupan. Jadi tadinya itu wisata dan ini gua, persisnya ini gua itu sebelah gua. Nah, sebelah kanan itu adalah air terjun, ya. Sayang sekali sudah ditinggalkan karena ya konon kabarnya angker gitu. Dan juga konon kabarnya di sini tuh tempat sini tuh sering tempat pesugihan, terus tempat meminta barokah atau tempat meminta jodoh gitu. Nah, biasanya ini sekitar sini, ini biasanya tuh di sini banyak dupa, terus banyak sesajen. Nah, ini bekas-bekas orang-orang yang tapa ya guys ya, saudara-saudara ya. Ini banyak orang-orang yang bekas tapa itu. Lihat, kalian bisa saksikan. Nah, ini ada kelapa juga nih. Nah, ini. Dan ini dari perdesaan itu jauh banget. Kalian bisa lihat nih langsung nih. Nih, tempat keluarnya itu pintunya. Nah, itu perkampungan itu jauh banget. Saya kesini itu hampir 1,5 jam. Jadi tempatnya itu naik turun. Itu ya. Menurut saya, lihat guanya.